Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Oktaviani dari kelas 4B dengan NIM 1804034039. Saya Lisna Afrianti dengan NIM 18040340442. Kami di sini akan menjelaskan tentang identifikasi boraks pada makanan. Tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengidentifikasi sampel makanan yang mengandung boraks. Yang ketiga, untuk mengetahui keberadaan boraks dalam makanan dengan uji nyala api dan uji kunyit. Pengertian boraks. Apa sih boraks itu? Boraks atau dalam nama ilmiahnya dikenal sebagai sodium tetraborat desihidrat merupakan bahan pengawet yang digunakan masyarakat awam untuk mengawetkan kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Tampilan fisik boraks adalah berbentuk serbuk kristal putih. Jika larut ke dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Dengan demikian, bahaya boraks identik dengan bahaya asam borat. Fungsi boraks. Boraks memiliki fungsi sebagai antiseptik, yaitu zat yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Pemakaiannya adalah dalam obat, biasanya dalam bentuk salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, bahkan juga untuk pencuci mata. Boraks juga digunakan sebagai bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, dan antiseptik kayu. Metode uji boraks. Yang pertama ada uji kualitatif. Prinsipnya yaitu reaksi dengan H2SO4 dan metanol pada abu sampel. Nah, kertas turmerik dan amonia dengan penambahan H2SO4 dan etanol dan reaksi H2SO4 pada sampel. Ini untuk uji nyala api. Nah, yang kedua ada uji kunyit. Prinsipnya kurkumin dapat mengkonversi kandungan boraks pada makanan karena kurkumin mampu menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikat menjadi kompleks warna ros atau yang biasa disebut dengan senyawa boron sianokurkumin kompleks. Maka makanan komplikasi yang mengandung boraks ditetesi oleh ekstrak kunyit akan berubah warna menjadi merah kecoklatan. Nah, ini untuk uji kunyit. Alat dan bahan untuk uji nyala api. Yang pertama alat ada alu, korek api, penjepit, bunsen, kertas turmerik, sama kaki 3. Nah, yang kedua bahan. Yang pertama ada H2SO4, ada metanol, uji makanan yaitu tahu, tempe, bakso, dan boraks. Cara kerja uji nyala api. Yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, yang kedua, sampel yang akan digunakan terlebih dahulu dihaluskan dengan menggunakan alu lab. Nah, yang ketiga, sampel yang telah dihaluskan diletakkan pada wadah yang disangga oleh kaki 3 dan di bawahnya itu ada bunsen. Nah, yang keempat, setelah itu ditambahkan larutan amonia. Yang kelima, ditambahkan larutan H2SO4. Nah, dan yang keenam, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Alat dan bahan uji kunyit. Yang pertama, alatnya itu ada beker gelas, ada cawan penguap, ada Erlenmeyer, ada kawat kasa, terus kaki 3, mortir, sama plet tetes. Nah, bahannya itu ada Na2CO3, ada HCl5N, H2C2O4 jenuh, ada etil alkohol, ada NH4OH2N, aquades, boraks, kunyit, sama uji sampel yang akan diidentifikasi yaitu bakso, tahu, dan tempe. Cara kerja uji kunyit. Yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, yang kedua lakukan uji coba pada boraks terlebih dahulu sebagai pembanding. Nah, yang ketiga tetesi boraks dengan kunyit. Boraks akan berwarna merah kecoklatan. Nah, yang keempat lumatkan masing-masing sampel dengan mortar, kemudian letakkan pada plet tetes. Yang kelima, tetesi masing-masing sampel dengan air kunyit. Diamkan selama 3 menit. Nah, yang keenam, amati perubahan warna yang terjadi. Nah, yang ketujuh itu, catat hasil yang didapat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu masuk ke hasil praktikum. Hasil praktikum didapatkan pertama pada uji nyala api. Pada sampel tempe goreng didapatkan hasil negatif dengan warna apinya warna nyala merah.
Selanjutnya pada tahu bakso juga didapatkan hasil negatif dengan warna api merah. Pada sampel tempe didapatkan hasil negatif dengan warna api merah. Dan sampel bakso juga didapatkan hasil negatif dengan warna api merah. Selanjutnya pada uji kunyit. Uji kunyit pada tempe goreng juga didapatkan hasil negatif dengan berwarna api merah. Bakso didapatkan hasil positif yang diduga atau dicurigai mengandung boraks dengan hasilnya tidak berwarna api merah. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu percobaan boraks merupakan percobaan kualitatif. Boraks memiliki rumus kimia Na2B4O710H2O. 100% boraks terkenal sebagai pengawet di kalangan masyarakat. Boraks ditandai dengan warna api hijau. Penyebab warna api menjadi hijau adalah metanol. Nah, dari hasil praktikum tadi, bakso merupakan bagian dari boraks karena warna apinya bukan warna api merah, melainkan warnanya hijau karena mengandung metanol. Kemudian masuk pembahasan karakteristik boraks. Warna boraks itu jelas bersih, kilau seperti kaca kristal yang mempunyai warna transparan. Kemudian boraks menyebabkan gangguan otak, hati, lemak, dan ginjal. Boraks juga menyebabkan demam, anuria, koma, depresi, apatis, sianosis, darah rendah, bahkan kematian. Pada praktikum uji boraks pada sampel makanan kali ini dilakukan 2 uji. Uji yang pertama dilakukan dengan penguji alami yaitu uji kunyit. Nah, uji yang kedua dilakukan dengan bahan kimia yaitu uji nyala api. Pada percobaan pertama, sampel dilepaskan terlebih dahulu dengan mortar agar dapat diuji dan terindikasi dengan baik. Kunyit yang digunakan sebagai indikator pada uji ini. Nah, hasil pada uji kedua yaitu uji nyala api, yaitu dapatkan satu sampel yang mengandung boraks dengan warna apinya hijau, bukan berwarna merah. Nah, hasil pada percobaan pertama yaitu negatif dikarenakan tidak tersedia dari sampel yang memberikan warna merah kecoklatan ataupun hijau. Kemudian kesimpulan dari PPT praktikum ini yaitu yang pertama, sampel yang digunakan pada uji nyala api tidak teridentifikasi adanya boraks. Nah, bahan makanan yang mengandung boraks akan lebih kenyal dari biasanya. Selain itu, makanan tidak mudah busuk. Jika sampel dengan menggunakan uji kunyit akan menghasilkan warna merah kecoklatan atau bisa juga warna hijau. Nah, sampel bahan makanan dengan uji kunyit negatif mengandung boraks. Dan satu yang mengandung boraks yaitu sampel bakso. Positif mengandung boraks. Nah, terima kasih. Jangan lupa hindari makanan yang mengandung boraks karena akan membahayakan diri kita ataupun keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.